Tahu nih siapa yang jualan sendal di sini? Siapa, Ci? Kata adekku. Ya, yang jualan sendal tuh kamu sendiri. Iya, tapi itu kan dijual ya, kamu beli aja jadinya. Jadi itu kita sampai hal yang sederhana, kalau kita lagi pusing memikirkan masalah yang sebenarnya penyesalan sederhana itu bisa jadi kita nggak kepikiran karena kita terlalu subjektif jadinya ya. Hai, selamat datang lagi di channel Kawan Bisnis. Saya Felicia Wikastari. Hari ini akan men-sharing bagaimana memanage stres untuk pengusaha, terutama yang saat ini terkena pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, pandemi COVID telah melantahkan ekonomi saat ini. Banyak pengusaha yang saya lihat di grup-grup Facebook UKM, juga mungkin yang kawan bisnis yang sharing-sharing pada saya bagaimana usahanya terkena dampak COVID, seperti halnya payment yang terlambat dari klien-klien, omset yang menurun, dan juga bagaimana menjalankan usaha dalam keadaan PSBB sehingga sulit menjalankannya secara normal. Nah, bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi kesehatan mental dari pengusaha ini supaya tidak terlalu membuat pengusaha kawan bisnis yang ada di sini untuk terlalu stres ya. Bagaimana memanagenya? Sebentar saya akan men-sharing yang mudah-mudahan bisa membantu kawan bisnis untuk tetap memiliki kesehatan mental yang prima. Jangan lupa subscribe dulu ya channel kawan bisnis bagi yang belum, sehingga saya lebih semangat lagi untuk men-sharing seputar bisnis dan permasalahannya. Yuk kita subscribe sekarang. Seperti yang sudah saya janjikan tadi, saya akan sharing mengenai 5 tips bagaimana mengatasi stres bagi pengusaha terutama yang sedang mengalami dampak COVID-19 ini. Pertama adalah punyai komunitas teman-teman sesama pengusaha yang bisa kita percaya untuk cerita atau curhat lah istilahnya ya, tentang usaha yang kita alami. Dimana teman-teman kita, kalau kita punya teman-teman yang bukan adalah pengusaha, mungkin tidak akan mengerti apa yang sedang kita hadapi. Mungkin mereka iya-iya saja. Tapi kalau mereka juga pengusaha, mereka lebih memahami kita, dan juga mereka juga mungkin sedang mengalami masalah yang sama, sehingga kita bisa dapat saling menguatkan, dan juga mungkin mereka sedang mengimplementasikan suatu penyelesaian dari problem yang mungkin bisa kita coba juga di perusahaan kita, atau bahkan mereka sudah berhasil mengimplementasikan strategi yang mereka hadapi, walaupun mungkin bidang-bidang bisnis kita berbeda-beda ya. Itulah kenapa saya senang sekali bergabung di beberapa komunitas bisnis yang gak semua juga bisa saya percaya untuk sharing-sharing, tentunya yang sudah dekat dengan kita ya. Itu bisa membantu sekali sih kalau kita bisa curhat, dan juga mungkin bisa mendapatkan solusi terhadap permasalahan usaha kita. Tips kedua, bersyukur dengan apa yang kalau kita sedang mengalami masalah yang cukup berat, dan kadang-kadang semua apa yang kita alami itu jelek gitu ya, padahal nggak semua sih. Kita bisa melatih kebahagiaan kita itu dengan bersyukur. Caranya adalah dengan menjawab satu pertanyaan ini, yaitu apa yang kawan bisnis syukurin saat ini yang ada di hidup kita. Kadang-kadang kalau kita sedang down itu, semua itu jadi istilahnya semua hidup kita kayaknya buruk banget ya. Tapi kadang-kadang hal-hal biasa yang kita anggap itu gak penting ya, karena itu sudah kita anggap biasa saja, itu adalah suatu luxury bagi orang lain. Seperti misalnya kita punya waktu bersama keluarga, mungkin juga bisa menyenangkan orang tua, punya makanan di meja untuk dimakan, punya atap yang masih menaungi kita, punya teman-teman yang dimana kita bisa sharing permasalahan kita. Itu adalah suatu hal yang bisa kita syukurin. Atau mungkin kawan bisnis punya
hal yang bisa disyukuri lainnya mungkin bisa tulis juga di channel kawan bisnis, komen-komennya ya. Itu bisa membantu sih, kalau buat saya terutama ya, bisa cukup membantu menerangi bahwa gak semua hal itu buruk dalam hidup kita. Yang nomor 3 adalah menerima kenyataan terburuk yang mungkin bisa terjadi jika hal terburuk diterima. Karena dengan kita menerima kenyataan, kita nggak stres lagi, anggap itu sudah terjadi. Terus kalau itu terjadi, kenapa? Ya paling kita bisa melakukan simulasi di otak kita. Kalau itu terjadi, ya paling saya begini. Tapi kalau kita menerima kenyataan terburuk yang mungkin terjadi, itu kita akan stres sendiri. Tapi di sisi lain, kita juga melakukan hal-hal untuk avoiding terhadap hal buruk yang mungkin terjadi tersebut. Nah, untuk menjelaskan ini saya punya cerita waktu saya kuliah. Jadi waktu saya kuliah itu, saya kebetulan nggak punya uang. Waktu itu keadaan finansial keluarga kami sedang tidak baik. Dan padahal saya butuh uang untuk skripsi. Pada waktu itu skripsi ngeprint itu banyak sekali dan cukup mahal juga ya. Waktu itu saya akhirnya melakukan bergabung pada suatu sistem penjualan kosmetik. Pada beberapa bulan sebelumnya, omset penjualan saya mencapai target dan saya cukup bangga waktu itu. Dan kemudian pada bulan tersebut omset penjualan saya sedang turun, padahal itu adalah hari terakhir dari waktu istilahnya cut point ya, cut point terhadap omset penjualan bulan itu berapa. Jadi hari terakhir lah istilahnya. Saya seharian itu stres di kamar karena terlalu jauh. Saya pikir terlalu jauh sekali dari target penjualan yang harus didapatkan pada waktu itu. Sehingga saya stres sendirian di kamar, saya tiduran, bingung, ketakutan. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk, ya kalau misalnya omset penjualan tidak tercapai, ya paling saya dapat keuntungan yang lebih kecil. Dan juga saya akan malu mungkin karena saya sudah mengakui bahwa bulan-bulan sebelumnya saya mencapai target juga ya. Tapi setelah saya menerima kenyataan terburuk tersebut, saya akhirnya bisa, ya udahlah kalau misalnya sampai terjadi. Tapi sekarang apa yang saya bisa lakukan daripada saya bengong di kamar kosan sendirian gitu? Saya coba aja melakukan canvassing terhadap beberapa teman saya yang biasanya membeli dari saya. Jadi waktu itu saya langsung tiba-tiba punya semangat karena sudah menerima kenyataan terburuk. Saya semangat, saya istilahnya pakai baju bagusan ya, bukan baju tidur lagi, baju bagusan, terus keluar dari kamar, terus knocking on the door beberapa teman yang biasanya membeli, dan saya tanyakan apakah ada pembelian baru, apa teman-temannya mau pesan, ini hari terakhir, kalau misalnya hari ini beli diskon, kayak gitu. Dan saya tidak terlalu pikirkan ketakutan bahwa dan capai target. Saya hanya jalan-jalan, saya anggap saya jalan-jalan ke beberapa teman daripada pusing sendirian di kosan. Dan akhirnya hari itu saya mencapai target penjualan yang diharuskan, padahal tadinya saya sudah ketakutan banget ya. Dan itu mungkin bisa dijadikan acuan untuk mengurai stres. Kalau misalnya terjadi, ya udah, ini yang akan terjadi, ya udah saya akan menerima kenyataan. Jika ini terjadi, saya akan ngapain? Dan sebelum itu saya harus avoiding, yaitu dengan melakukan beberapa tindakan. 4. Mencari hobi yang membuat rileks dan juga melakukan exercise. Jadi ini mungkin bisa jadi sama kalau hobinya memang exercise ya, seperti mungkin naik sepeda. Saat ini banyak ya, saat pandemi COVID ini banyak yang tiba-tiba ada tren Brompton gitu ya. Ya kalau memang kita nggak punya biaya untuk membeli sepeda yang mahal, juga bisa saja melakukan exercise sederhana, misalnya jalan kaki itu membuat kita senang. Kalau saya sendiri,
saya hobinya jalan kaki di mall, muter-muter dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Itu membuat pikiran saya rileks dan saya biasanya bisa berpikir jernih terhadap masalah-masalah saya. Cuman saat ini tidak bisa sering dulu saya bisa lakukan karena adanya beberapa PSBB ya. Ya jadi mungkin kadang-kadang ya jalan-jalan kaki aja ya, mungkin di seputaran rumah kayak gitu. Nah itu bagi saya hobi saya itu. Tapi mungkin kawan bisnis punya hobi yang lain yang bisa membuat kawan bisnis relax, tidak terlalu memikirkan masalah yang sedang dihadapi. Apalagi kalau misalnya kalau jalan kaki ya, setahu saya itu melepaskan hormon endorfin. Jadi kita bahagia, tidak terlalu memikirkan stres kita. Saya punya cerita lagi kenapa kita harus memiliki pikiran rileks, tidak terlalu berfokus pada masalah. Bukannya kabur terhadap masalah ya, tapi sedikit apa ya, sedikit berpaling dari masalah ya. Itu karena saya punya satu cerita, yaitu waktu itu beberapa puluh tahun yang lalu saya dan adik saya jualan berbagai aksesoris batik. Jadi itu ada tas batik dan lain-lain ya. Jadi waktu itu kami adalah binaan dari CSR Pertamina dan waktu itu kami dipanggil ke Surabaya untuk ikutan Surabaya Jatim Fair. Waktu itu inget ya, Jatim Fair. Jadi Jatim Fair itu seperti kalau di Jakarta itu Jakarta Fair. Jadi ada pameran gitu ya. Kita buka booth, jualan barang-barang kita dan langsung dibeli kayak gitu. Kita waktu itu pagi-pagi subuh ya, aku inget tuh sama adik, subuh berangkat ke bandara. Dan di bandara tersebut masih sepi sih ya. Adik saya waktu itu memakai sendal dan nggak tahu kenapa keserimpet, terutama karena kita sedang bawa banyak barang yang untuk kita jual di Jatim Fair tersebut. Keserimpet kakinya, sendalnya putus. Kita pusing lah karena adik saya tidak bawa sendal tambahan. Sementara itu subuh, toko-toko belum pada buka. Kalaupun buka, aku pikir jarang lah yang menjual sepatu atau sendal ya. Dan mungkin harganya bisa jadi mahal kalaupun ada, tapi itu pun nggak ada yang buka. Waktu itu saya pusing, jadi saya kebetulan jadi pengen ke toilet ya, langsung saya bilang sama adik saya, duh kenapa lagi kayak begini, saya jadi pengen ke toilet lagi ya. Jadi adik saya waktu itu bawa banyak barang, saya juga bawa banyak barang, saya titipkan dulu ke adik saya. Jadi adik saya namanya Monik, titip dulu deh barangnya, saya mau pergi ke toilet dulu deh, tiba-tiba pengen ke toilet. Jadinya terus saya stres karena bingung memikirkan gimana ini ya adik saya itu bisa memiliki sendal supaya bisa sampai di pesawat, dan dari pesawat juga harus nanti ke tempat Jatim Fair dan juga ke tempat cari kosan yang baru di sana gitu ya selama seminggu. Pada saat saya jalan ke toilet, agak berlari sih karena pengen agak kebelet gitu ya, saya itu jadinya sedikit mengalihkan perhatian terhadap masalah yang kami hadapi, yaitu adik saya sendalnya rusak. Saya lari ke toilet, kemudian malah saya jadi punya kepikiran ide, yaitu ternyata kami itu menjual aksesoris batik, juga ada tas batik dan juga ada sendal batik dan ada berbagai aksesoris batik lainnya. Jadi ternyata kami ini jualan sendal batik itu juga sampai kami lupakan karena saking kita memikirkan masalah. Tapi pada saat saya mengalihkan perhatian saya dari masalah, yaitu saya jadi lari cari toilet ya, masalah yang baru gitu ya, bukan masalah baru sih sebenarnya ya. Jadi beralihlah pikiran kita terhadap masalah sendal yang rusak itu. Saya jadi ingat kalau kita tuh punya sendal yang dijual. Pada waktu itu saya agak jauh dari adik saya, jadinya saya lari tuh agak jauh. Saya mau balik juga kebelet juga ya. Saya
Jadinya saya tuh kontak adik saya sambil telepon sambil lari ke toilet. Mon, aku tahu nih siapa yang jualan sendal di sini. Siapa, Ci? Kata adekku. Ya, yang jualan sendal tuh kamu sendiri. Iya, tapi itu kan dijual ya, kamu beli aja jadinya. Jadi itu kita sampai hal yang sederhana, kalau kita lagi pusing memikirkan masalah yang sebenarnya penyelesaian sederhana itu bisa jadi kita nggak kepikiran karena kita terlalu subjektif jadinya ya terhadap masalah tersebut. Sehingga dengan adanya kita mengalihkan sedikit perhatian kita terhadap masalah dengan melakukan hal-hal lain, itu kita bisa jadi punya ide yang mungkin harusnya sederhana yang bisa kita lakukan ya. Jadi ceritanya emosi. Ya itulah. Jadi kita bisa objektif memandang permasalahan kita dengan adanya kita sedikit menjauhkan dari. Yang nomor 5, jangan overwork atau bekerja berlebihan, berpikir berlebihan. Otak itu perlu istirahat, tenaga kita perlu istirahat. Dengan kita overwork, overthinking, kita itu nggak menyelesaikan masalah sih kalau menurut aku ya. Nah, saya mencoba untuk mengilustrasikan pikiran, saya coba mengilustrasikan kenapa kita jangan overwork. Itu saya kebetulan punya suatu merek gelas ya. Takutnya kalau merek gelas tertentu nanti diboikot di Prancis. Jadi saya punya suatu, nggak tahu sebut ini mereknya. Pokoknya merek gelas plastik ya, gelas minuman ini. Coba kalau kawan bisnis punya gelas plastik minuman ini, coba dipegang ya, coba dipegang 5 menit, coba 5 menit, udah belum ya? Kalau belum coba diambil. Nah, coba pegang 5 menit, bagaimana perasaannya? Nggak ada perasaannya, biasa aja. Ini nggak berat lah, ya kan? Coba kamu pegang 1 jam, nanti dicoba aja ya kalau mau ya. Nah, coba 1 jam pegang, ya agak pegel ya. Coba kamu pegang gelas ini yang sebenarnya cuma 250 ml ya, nggak berat harusnya ya. Coba kamu pegang ini dari jam kamu bangun jam 5 pagi sampai jam 12 malam, pegang ini terus kemanapun pergi. Gimana perasaannya? Berat banget, capek, pegel. Ini cuma gelas plastik yang ringan. Tapi kalau misalnya kawan bisnis melakukan sesuatu berlebihan, walaupun itu sebenarnya gak berat, ataupun overthinking masalahnya walaupun masalah itu ringan ataupun berat, tapi dipikirkan terus berlebihan, otak ini dan tenaga kita tuh punya kapasitas ya, aku rasa ya. Jadi kapasitas untuk menampung dari kecapean kita. Kalau misalnya kita terus-terusan melakukan yang sama, memikirkan masalah yang terus-terusan sama, itu akan membuat overload terhadap pikiran kita dan juga fisik kita. Jadi menurut aku perlu adanya istirahat terhadap pikiran-pikiran kita yang stres terhadap masalah tersebut, dan juga jangan terlalu bekerja berlebihan, sertai dengan istirahat, kebersamaan dengan keluarga atau hal-hal lain yang menyenangkan, sehingga itu hal yang mungkin berat tidak terlalu berat juga. Demikian yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu kawan bisnis hari ini untuk tidak terlalu stres, memanage stresnya kawan bisnis dalam melakukan operasional perusahaan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di acara channel kawan bisnis lainnya.